Kalau tuan ke kota Makkah, jangan lupa membawa mutiara. Sudah lama berceramah, bawi kolah rasa pembawa protokol upacara bendera. Selain lo langsung ceramah dia, bisa minta kursi. Nah, kalau toga, kursi itu aja di bapak-bapak dan toga di belakang ibu-ibu, betul. Psikolog. Agak banyak. Upacara bendera. Kalau mau di belakang, awak asik bertilik-tilik. Ambo alang tiang bendera, ibu pun talang, ambo mandang, ibu mandang. Jadi terpaksa lah itu langsung. Mudah-mudahan tidak hujan, insyaallah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa Ustadz mulai dengan Alhamdulillah? Kullu amrin zibalin, sodo amalan elok-elok nan baik-baik, walam yubda bihamdillah. Kalau indak dimulai dengan ucapan Alhamdulillah, fahuwa apa? Putui tidak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Maka sodo acara awak mulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Majlis kalau tidak disabik selawat di dalam majlis itu, maka majlis itu disabiknya antana jifah, majlis bangkai, majlis busuk, majlis berulat, majlis berbau. Maka majlis awak nan elok iko awak tidak ingin menjadi majlis bangkai, maka awak sabik selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beko kalau ada ustaz yang ceramah langsung, tidak ada Alhamdulillah, tidak ada selawatnya, tidak masalah. Sebab protokol sudah Alhamdulillah, sudah sholawat. Tokoh masyarakat sudah Alhamdulillah, sudah sholawat. Sambutan-sambutan sudah Alhamdulillah, sudah sholawat. Jadi jangan jadi fitnah pula. Nanti ada ustaz berceramah, oh ustaz tidak lulus fit and proper test kok. Karena mungkin yang menganggap yang lalu itu sudah cukup, sebab itu sudah jadi satu majelis. Kau perlu ambo jelaskan supaya apa? Supaya jangan ada dusta di antara kita. Lai joleh. Ambo ke rumah sakit, menengok ada jamaah awak yang sakit. Nama rumah sakitnya tidak usah disebut, deko jadi iklan gratis untuknya. Sampai di rumah sakit bersulah sama kawan ambo dosen UIN. Pak doktor, yo ambo cito sehat, cipika-cipiki, sama-sama laki-laki. Ambo tanya, apa cito ke Pak doktor? Mertua saya sakit Pak Ustadz. Sakitnya apa? Ada luko sekete. Terus diperiksa di dokter. Sabi, waduh bu, ini luka yang sekete iko sebab ada bibit-bibit gula, diabetes. Ini nanti bisa diamputasi. Mendongau amputasi kok langsung lah Pak Ustadz, gulonya naik, detak jantungnya tak normal, naik darah tinggi, naik asam lambung, akhirnya koma gini Ustadz. Lama butuh monong. Jadi sebenarnya luka itu tidak terlalu berbahaya. Dan paling berbahaya itu dua. Yang pertama, mendongau cakap orang. Betul. Yang kedua, mendongau cakap awak suang. Kalau mendongau cakap orang, kamu paham bu ya? Iya. Mendongau cakap awak suang, iko di kepala awak kau kan bercakap. Beko kalau kaki awak ang dipotong, diamputasi lagi, orang berbini lagi. Beko kalau ikut di dalam kau tidak bisa, justru citu. Kalau mulut orang bisa awak buat diam. Beko kalau orang bisa, tapi kalau kepala awak tidak bisa diam. Jadi nan jahit di dunia kedua. Yang pertama mulut orang, yang kedua mulut awak tidak. Utak awak kau bercakap. Itu satu contoh. Real true story, kisah nyata. Uangnya masih ada, tapi tidak boleh sobek nama, menjaga kode etik jurnalistik. Contoh yang kedua, ada mahasiswa UNRI
apaknya tinggal agak-agak jarak 3 jam dari Pekanbaru. Lalu kemudian apaknya kau menanam sawit, beli tanah tanam sawit, sawit dirawat, dipupuk, rumputnya dibersihkan, lah 3 tahun berbuah pasir. Pas sudah dipanen, datang dari rumah bawa dodos, dipanen uang. Ditanya, kenapa kalian panen sawit apa kok? Ditunjuknya, yang punya surat tanah saya. Akhirnya apaknya kok indak dapat lolok jam 2 malam. Bapu tahu di kepala kau, ha? Kenapa beli sawit, kenapa beli tanah, kenapa tanam sawit. Kawan-kawan pun tetangga, itulah bapak kenapa beli tanah dulu, gak nanya kami dulu bapak. Jadinan jahit dunia kedua. Yang pertama muli uang, yang kedua utak awak. Utak uang tak salah, sebab awak tak tahu apa isi utak uang. Mulut awak bisa awak diam, tapi utak awak pun tak bisa diam. Kalau ambo ceramah tadi di situ, mungkin mulut ibu diam, tapi pikiran ibu, apalah Ustaz kau bersembunyi di balik tiang bendera? Apa tak duduk dari muka? Cuma kamu duduk di situ. Duduk sih kok pun orang tak jawab nanti. Because kalau di upload ke internet, di komen deh orang, apalah Ustaz dekat-dekat sama ibu-ibu, Ustaz gatal gitu bang. Jadi kalau awak ikutkan cakap uang itu, maka indah akan pernah selesai. Contoh ketiga, businessman, pengusaha Pekanbaru, sakit indah dapat lolok malam. Nama penyakitnya insomnia. Baik rumah sakit Jalan Ahmad Yani, ada namanya Dokter Darusman. Diboi dek dokter kau ubek. Ubeknya apa? Supaya lolok. Sebab kalau awak lolok, dua nan jahit tadi tidak bisa bekojo kalau awak lolok. Yang pertama mulut uang, yang kedua utak awak. Utak awak bonti, mulut uang tak bonti, awak bonti. Jadi nan sangat merusak awak, pikiran kita dan cakap uang. Hidup ini sebetulnya sederhana. Yang membuat hidup ikut susah, payah, jelimet, ribet, stres adalah mulut uang. Maka kalau ibu punya kawan tetangga yang mulutnya tidak mau bonti, sumbeklah pakai lopek bumi. Tapi lopek sumbek kan kerikil. Kalau mulut uang, insya Allah awak diam. Zaman dulu tuh nan bercakap mulut uang. Apa situ lagi, Kini mulutnya diam, tapi tangannya tidak bonti. Grup WhatsApp, kalau ada di handphone tuh 5 grup, 5 utak awak poning. Grup WhatsApp, dibuka Facebook, nampak loh yang mengupload mobil baru, naik darah tinggi. Sore rumah baru, naik jantung koroner. Malam bini baru, bini lama meninggal. Bohongnya. Facebook, Twitter, grup WhatsApp, Instagram, miligram, kilogram. Dulu masuk awak rumah, kunci pagau, kunci kamar, kunci pintu, awak tenang di rumah. Dulu, kini tidak bisa. Handphone mengganggu, matikan handphone. Awak tidak tenang suang, nonton TV, nampak drama Korea, nampak film India. Macam kau pikir, tengok film India, rumahnya ancak. Terbayang rumah awak tidak ancak. Nonton film Korea, nampak orang putih, tengok muka awak. Awak ingin dia putih, adi boli ube, skincare, rupanya salah boli, 3 hari pasang, makin hitam. Dan nambah sampai kan kok iya apa tidak? Iya. Dari bunyi iya setuju nampak. Ustaz kau ceramahnya menyindir boda ambo nampak. Ambo ustaz nan indak pandai sindir menyindir. Ambo orangnya ndak pandai berbahasa basi. To the point, simbah daun nampak buah. Itu maka di beberapa dinas ambo indak diundang.
sebab banyak orang tersinggung. Dibisik oleh panitia, Buya, tolong jangan bahas masalah jilbab, sebab ibu kepala dinas jilbabnya masih jilbab pasrah tapi tak rela. Masih nampak ambil. Ampun, tak bisa dipesan-pesan gitu. Langsung ambil ceramahkan. Perempuan yang tidak pakai hijab, tidak berjilbab, rambutnya masih nampak, lakinya masuk neraka. Hah? Langsung panitia kau naik nonjok. Ngaku ketua, nggak usah soman tuh, nggak bisa diatur ceramahnya. Gitu. Tapi di kantor Penda, maksudnya ndak, aduh lah hambo kau naik skor di Bapenda. Lah bertahun-tahun datang ke situ. Itu menunjukkan uang dan jamaah beserta ibu kepala Bapenda, Ibu Khalidah, Bapak Sumarno, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan lembu bini lembu sunat. Sodonya lembu sapu bahwa uangnya baik-baik, tidak mudah tersinggung. Kalau ada isi ceramah moko dan menyinggung perasaan, amun tidak ada niat. Dan memang kunci mendengar ceramah moko satu, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung balik meninggal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang jahat itu adalah mulut orang dan pikiran kita yang tidak bisa berhenti terus bercakap sampai jam 2 malam, sampai jam 3 malam, tidak dapat lolo. Sebab apa? Sebab dia selalu kok kalau pensiun aku cito piti dari mana makan contoh aku anak sekolah, anak berbini, anak melahirkan cucu menantu datang cucu nak sekolah ditambah lagi nang ketiga, nang pertama muli uang, nang kedua utak awak, nang ketiga alladzi waswisu fi sudurin nas minal. Jadi kalau itu nang jaya ketiga, nang pertama muli uang, nang kedua utak awak, nang ketiga setan. Kalau setan sonang malaunya. Apa contoh malam setan? Baca ayat kursi. Kalau lah awak bacakan ayat kursi, insya Allah. Tapi kawan sebelah awak bacakan ayat kursi, ini hafal Yasin. Maka kalau kawan awak awak bacakan ayat kursi tidak ada poinnya, maka sama-sama kursinya sekalian. Apalagi gini-gini kok memang lagi uang banyak, ondak mencari kursi. Mudah-mudahan uang nan topek nan elok lah nan duduk di kursi awak. Kursi Kabupaten Kampar, kursi Provinsi Riau, kursi DPR RI, pilih uang nan awak konal, uang nan elok, tompekkan. Kalau pagi ompek boleh Februari itu ada uang nan memboy-boy piti, ambil duitnya, jangan pilih uangnya. Setuju? Apa lu setuju? Kalau tuan makan cubadak, jangan sampai gotahnya panai kain. Kalau ada uang awak, untuk aku pilih uang lain. Maka tulis di baju kaos, kalau makan cubadak, awet gotahnya panai kain. Kalau ada uang awak, jangan pilih uang lain. Sesuai? Cocok? Tapi baju nan lah dibuat tulisan itu jangan dipakai sembahyang Jumat. Baju nan betul bego ditengok deh uang. Orang senang tahiyatul masjid, Allah aku tengok baju. Ada cubadak. Gitu. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nan jahe ketiga, nang pertama muli uang, nang kedua utak awak, nang ketiga setan. Boleh. Nah, setelah awak tahu nan jahe nan mausak iko sodonya yang menyebabkan naik sodonya naik gula darah, diabetes meletus namanya. Naik detak jantung itu normalnya. Contoh apa detak jantung normal? Pegang dado sebelah kiri. Itu normal.
Tapi kalau uang nandak normal, biasanya nandak normal kok duo. Nang pertama jatuh cinta, nang kedua jatuh tempo. Nah nang bocito kan kau iyo apa indah? Tapi bunyi iyonya setuju. Jadi jantung awak ikut naik. Kalau sudah detak jantung naik, darah menyembur keras, salurannya itu tak sumbe. Dek sumbe apa? Nang pertama gulo, nang kedua santan. Itulah maka Ustaz Somad indak dikasih minum gulo. Nah bolak balik ambo sawi Ustaz Somad, Ustaz nan indak suka menyindir. Itu bukan menyindir anak minta teh manis, bukan. Bukan. Kalau sayang sama Buya, sayang sama Ustaz, jangan bawa minum gula. Sebab Ustaz kok kalau lah ceramah subuh gulo, ceramah duha gulo, kultum zuhur gulo, pengajian ibu-ibu asar gulo, maghrib ke isya gulo, habis isya nanti pengajian tabligh akbar malam gulo. 6 kali minum gulo, berarti kalau indak sayang sama Buya, bolehlah minum gulo. Kalau sayang sama Buya, bolehlah minum air putih. Contohnya uang di Bapenda. Bapak banyak buya-buya awak mati dek Gulo. Dek ajalnya tiba. Aku lu mati dek gulo. Usah akidah awak. Gulo itu cubalah ambil gulo, letakkan di atas kuali, kualinya di atas kompor. Kalau kompornya ndak idui, apa lu cair? Idui kan kompornya, angin maka mencair. Masukkan ke dalam air, nampak maka air menjadi rusak. Darah awak, darah kok air, darah yang ada dalam badan awak kok air. Dek masuk gula maka menjadi kental. Yang mengentalkan darah dua, nang pertama gula, nang kedua santan. Bahasa kininya kolesterol. Tapi bu ya, datuk-datuk awak dulu, nenek-nenek awak dulu minum gula, makan santan, dia punya sehat. Inyo pagi minum gula, makan gulai santan, sesudah itu inyo mengancangkul sawah 2 hektar. Sehat. Uang awak kini minum gula, makan santan, masuk selimut, hidup asing, menggumpal dalam badan. Akhirnya poi ke rumah sakit, dipasanglah alat. Iko kalau awak idikan air, tersumbat pipanya, apa yang terjadi? Pecah pembuluh darah. Yang jahat iko apa? Yang jahat cakap orang. Ustaz jangan minum gula, Ustaz jangan makan iko. Ambo poi undangan ke salah satu daerah, meja godang. Di atas meja ko mangkuk godang, sup kambing, kepala kambing, gulai kambing, kepiting, udang. Bupati, Kapolres, dan Ramil DPRD sulang pun tidak ada nana mau makan. Takui pistol bosi, makan udang takui. Tanya, Pak Kapolres makan? Mohon maaf Pak Ustaz. Bapak Dandim? Terima kasih Pak Ustaz. Pak DPRD? Enggak Pak Ustaz. Ambo suang makan habis. Sampai gini sehat, enggak ada sakit. Bisa bilang, Ustaz enggak takut. Ini kambing mengandung kolesterol. Mana lo ada kambing mengandung kolesterol? Kambing mengandung anak kambing. Buang sakit, buang sakit, buang sakit, buang sakit, buang sakit, buang sakit. Lama-lama awak sakit bukan dek makanan. Nabi makan kambing. Tidak ada. Pernah Bapak Ibu membaca sejarah Nabi Muhammad meninggal karena kolesterol? Ada? Tidak ada. Jadi kamu tanya, Bapak kenapa nggak berani makan? Kami takut Pak Ustaz, ini kena kolesterol. Kata Iko Pak, udang kepiting kok tidak ada kolesterolnya.
kolesterolnya nanti kalau dibawa ke labor. Periksa wak rumah sakit, bawa dok. Ambo semua duit indah pernah periksa ke rumah sakit. Maka ambo sehat. Kalau periksa mau rumah sakit, kok tak apa sakit gitu dok. Bapak sakit iko, bapak sakit iko, bapak sakit iko, bapak sakit iko. Mati toga ambo. Tapi ambo punya kawan dokter-dokter. Ambo ceramah di IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Istri ambo melahirkan, tidak ngurus surang. Masih ambo bawa ke rumah sakit. Anak ambo sakit ke rumah sakit. Bila Ustaz terakhir kali periksa rumah sakit tahun 2009 di Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad. Untuk apa? Surat kelengkapan CPNS. Tapi ambo masih tetap percaya kepada dokter. Ada usaha dan ikhtiar. Tapi sampai menambah rukun iman jadi 7. Percaya pada Allah, malaikat, rasul, kitab, kiamat, takdir, dokter spesialis. Makan secukupnya. Ustaz Somad itu kurus, nampaknya kurang makan. Ambo kok bukan kurang makan. Malah kalau ambo diundang di tompek-tompek mano-mano, ikan nan paling hebat, udang nan paling godang, kepiting nan paling mahal dihidangkan. Siapa yang makan dulu? Ambo makan dulu. Ada pejabat, ada gubernur, ada menteri, ada sodowang, tentara, polisi. Siapa yang dipersilakan makan dulu? Ambo dulu. Silakan makan Ustaz. Seandainya ada racun di situ, ambo dulu mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambo cuma ingin menyampaikan bahwa jangan sampai idui awak diusak dek tigo. Nang pertama mului uang, nang kedua utak awak, nang ketiga setan. Nah, sesudah awak tahu penyakitnya, kini ubeknya. Nang pertama ubek setan. Apa cara supaya awak jangan sampai dibisikkan setan? Jangan kasih pintu setan masuk. Apa pintu setan masuk? Pintu setan masuk adalah was, ragu. Kalau ragu awak, di situ setan masuk. Contoh, awak lambik sembahyang, ragu. Tadi ada kolong angin atau kolong pesawat? Aduh angin apa indah? Aduh angin apa indah? Aduh angin apa indah? Maka dalam hadis awak yakinkan bahwa kata Nabi, jangan batalkan sembahyang hatta tasma'a sautan, sampai terdengar angin au tajidarihan, atau tercium bau. Angin indah ada terdengar, bau indah ada, maka berarti awak tidak batal wudu. Dari maghrib ke isya ada pengajian, awak terlolong. Tapi awak duduk, tidak bersandar ke dinding, tidak bersandar ke tiang bendera, tidak bersandar ke kursi, awak duduk, maka indah batal. Walaupun sampai 3 mangkuk kuah bakso tumpah, tidak batal. Walaupun berbunyi, tidak batal. Kecuali kalau terlontang atau terlangkup. Kalau terlungkup, itu batal. Kenapa terlontang batal? Karena posisi duduk berubah. Kenapa terlangkup batal? Karena posisi duduk berubah. Kalau posisi duduk berubah, keluar. Maka yang bisa menghilangkan setan masuk adalah ilmu. Tentang wudhu aja setan bisa masuk kalau tidak ada awak berilmu. Maka awak mesti berilmu. Berilmu dengan apa? Mengaji. Alhamdulillah, mengaji di Masjid Islamic Center Kampar, biasa, markas Islami. Tapi mengaji di Bapenda. Kau mengaji di kantor Bapenda kau sebulan sekali ya tuh? Pertemuan kau berapa lama sekali? 2 kali setahun. Menunggu jadwal Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan esok buatnya tiap bulan insyaallah. Amin. Bertemu mengaji. Dengan mengaji itu setan tak bisa masuk. Oh, jadi kalau gitu Ustaz Somad kau tak digoda setan, kamu tetap masih digoda setan. Kalau Ustaz Buya yang menggodanya setan condo apa? Setannya Buya juga. Tamat dari Mesir juga. Anak buah Fir'aun.
Kalau setannya, ustadznya buyanya tamat dari Makkah, iya setannya dari Makkah loh. Anak buah Abu Lahab. Sampai bila setan kau berhenti menggoda awak? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama roh bersemayam dalam jasad, selama napas masih berhembus, setan belum berhenti. Bapak Ibu, napas masih boboi, berarti masih ada setan. Jantung masih berdetak, setan masih berkoyo. Yang penting awak waspada. Ingat, kejahatan terjadi bukan karena ada pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspada. Ketika awak lupa, setan datang. Itu maka sebelum makan awak baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, supaya setan tidak ikut makan. Ambo balik ke kampung, bersuah sama tetanggamu. Ambo lah lupa tak ingat. Somat, kata dia. Ya Pak, dulu kau waktu kecil makan tak membaca doa. Iya, kamu ke ustaz kau Pak? Ya ustaz nan lah godang. Waktu kita dulu ang tak baca doa. Dari mana Pak tahu? Ya kami kan tetangga Waang kata. Ya kita tahu. Apa ceritanya? Waktu itu Waang makan berdua sama adik. Terus adik Waang baca doa, Allahumma barik lana. Terus kata Waang, gak usah baca doa deh, ikannya ikan nasi biar setan makan. Kamu tak ingin apa aku ini? Masuk ke toilet, contoh apa supaya setan tak masuk? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kata ulama, kalau awak baca Allahumma inni a'udzubika itu, maka setan itu tidak dapat menengok awak di dalam toilet kamar mandi. Sebab apa? Dilindungi dek malaikat. Bayangkan uang anak membaca Allahumma inni a'udzubika, ditengok dek setan, dan setan itu membawa kamera streaming pulaunya, di live kannya ke kawan-kawannya. Bukan berarti setan itu tidak punya handphone. Bukan berarti setan kau tidak ada kamera streaming online. Buka buku Isa Daud uang Mesir, judulnya Dialog dengan Jin Muslim. Ternyata kehidupan setan itu lebih canggih daripada kehidupan manusia. Wa qala ifritum minal jin, berkatalah jin Ifrit, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, aku bisa membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Kerajaan Balqis Yaman, kerajaan Sulaiman Palestina, jarak 3000 km. Waktu Nabi Sulaiman ingin memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina, siapa yang sanggup? Wa qala ifritum minal jin, berkatalah jin Ifrit, oh ada makhluk selain awak. Yo, apa namanya? Jin. Maka jangan selalu pakai celana. Waktu ada orang memakai celana jin, ini tak malau jin. Kata jin, kau tak usah lagi kan, kau kawan awak, celana awak lebih pakai. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka makhluk itu ada dua. Setiap kali disebut awak, awak pasti nomor dua. Ini yang pertama. Wa ma khalaqatul jinna wal insa alladzi wasfisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sebab ini lebih tua daripada awak. Maka dalam surat juz 29 ada satu surat khusus untuk ini, namanya surat Al-Jin. Dulu datuk-datuk nenek moyang awak kalau hendak membuka kebun hutan, digali lubang tanah, dimasukkan kepala kambing. Untuk apa kepala kambing masuk dalam? Untuk jin. Nama jinnya jembalang tanah. Hai jin-jin jembalang tanah, tolong jangan ganggu sepadi kami, jangan ganggu kebun kelapa kami. Kok kami bawa kepala kambing. Datanglah ulama. Datang ulama menengok. Apa yang kalian tanam tuh? Kepala kambing tuh. Mana boleh mengasih kepala kambing untuk jin? Jadi bawa ke rumah. Itulah asal muasal kalau awak kenduri, biasanya ustaz diboi kepala. Itulah awal cerita. Lalu masukkan aja ke lubang tanah itu darah kambing. Sebab tidak boleh awak makan darah. Arab zaman dulu darah itu ditampung.
ditampung di dalam mangkok, dibiarkan boku, sesudah itu dipotong-potong, ditocu. Pernah Bapak Ibu menengok uang menjual darah? Ambo menengok dengan mata kepala ambo di pasau, uang menjual darah. Ambo tanya, kok apa? Ini ati Pak. Ati apa jadi? Ati leher. Ati leher. Campur dari leher Pak, ditampung, dibokukan, dipotong-potong, dimasak. Dalam Islam haram hukumnya. Kata ulama, masukkan aja darahnya ke dalam, sebab awak haram makan darah. Kepalanya buat rumah digulai. Oh kami takut dengan jin, ampun mau makan. Itulah asal muasal kalau awak kenduri tahlil, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, acara akikah, acara walimah, biasa ustaz diboi makan kepala kambing. Dimakan dek ustaz, sesudah itu berkunang-kunang. Dikatakan uang diganggu jin. Oh lah diganggu jin, jin ialah habis lah saudara. Dihalau pakai tahlil. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Halau habis semua. Jadi kalau ada uang berkunang-kunang makan, bukan dek diganggu jin, tapi apa? Darah tinggi naik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk masalah gangguan jin dan setan kita sudah diajarkan membaca pangkal Al-Baqarah dan ujung Al-Baqarah. Jadi bacaan-bacaan tahtim tahlil dan 10 itu diamalkan untuk menghalau gangguan jin. Awak hitung sama-sama. Istighfar, Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Habis itu sholawat 10. Bisa diulang balik? Apa tidak bisa diulang balik? Tinggal putar rekaman di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Istighfar, Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati, afdalu zikri fa'lam annahu la ilallah. Habis itu sholawat pas 10. Kalau ambo bertanya, jamaah tidak usah stres. Sebab apa? Setiap ambo tanya, ambo jawab sudah. Berapa kali lah ambo tanya. Kalau ingin jawab, jawablah. Kalau pun salah, ambo nggak tahu. Gerak-gerakan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi bacaan-bacaan tahlil dan awak baca itu, waktu ada orang meninggal, ada orang sakit, menyambut puasa, itu sebenarnya adalah hadis-hadis Nabi untuk menghalau jin dari rumah. Dibaca. Berikut ini pembukaan ruku dan kafe. Kami minta Ustaz Somad membaca. Itu je yang membacakan. Istighfar, Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Habis itu selawat, baru baca doa. Afdalu zikri fa'lam annahu. Ustaz, esok membuka. Orang di Bangkinang, rumahnya di sekitar Bangkinang kok. Bininya menyambut ke lakinya, ambojo, beko rumah awak, waktu pembukaannya mesti datang Ustaz Somad ke rumah awak. Aduh, rumahnya di situ, tak boleh hamba sobik namanya, menjaga kode etik. Diundanglah hamba datang, sekitar tahun 2005 boleh. Kinilah tahun 2023, 8 tahunan lain. Aku nak mau baca di rumah tu, kan 10 tadi yang mau baca. Sesudah itu baru awak kirimkan untuk, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan 10 tadi kepada almarhumah ayah kami, datuk nenek kami, kepada tetangga kami, uang baik. Sayyulillahi wa lahumul Fatihah. Habis itu baca. Waktu awak ketek-ketek dulu, kalau berbunyi itu biasanya 2. Yang pertama uang sakit, uang mati, yang kedua pejabat, Pak Camat, Bupati. Kinilah 3. Yang pertama uang mati, yang kedua pejabat, yang ketiga Ustaz Somad. Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bacakan itu habis subuh dan 10 tadi, bacakan habis maghrib.
Kenapa habis subuh? Awal hari dari terbit matahari sampai tenggelam. Kenapa habis maghrib? Awal malam dari sejak nampak bulan sampai subuh. Itulah bacoanan 10. Bisa diingat? Awak baca sama-sama. Tolong direkam. MP3 boleh, video boleh, bekon di share di grup-grup. Kalau sampai baca, baca. Kalau tidak sampai membaca, idutkan aja. Ikut. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم. 9. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh, 7 boleh, 8 boleh, 9 boleh, 20. Jadi kalau 2 kali gonggam 40, 1 kali elok, 50 elok, 40 sempurna, 20 elok, tak tolok 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak tolok 3 sekali. Sekali pun tak tolok, tajud ke sungai. Nak ke 10 barulah solawat. Solawat yang paling elok solawat Ibrahimiyah dan ada nama Ibrahimnya di dalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang 10 yang sudah direkam tadi, hadirin membacanya macam mau membaca tadi, joleh makharijul hurufnya. Jadi anda capek macam orang berkumu-kumu, macam dapat bakwan angin. Pun baca. Isu awak mati disuruh malaikat membaca. Iqra kitabah, baca buku catatan amalmu. Tengok, bakwan angin, bakwan angin, bakwan angin. Dibaca joleh makharijul hurufnya. Berapa lama membaca itu tadi? Paling 5 minit membaca 10 tadi untuk menghalau setan. Kalau diganggu-ganggu orang pampek dagangan awak, disiramnya pakai air mandi orang mati, diambilnya tanah orang mati, lalu orang ditampek jualan awak bukan anak belanja, lalunya assalamualaikum ya ahlal kubur. Tengok tampek kubur. Anak gadis awak dipinang orang awak tulah
mengamuknya, diambilnya tulang pukang. Macam mana pukang tu malu? Contoh itulah anak awak dia awak malu menengok orang, dipinang orang malu, datang malu. Akhirnya diambilnya paku, dipakukannya ke batang pokok duyan. Mati duyan kok, bau laki anak kok. Sampai mati tak laki-laki. Akhir kenapa? Santet. Tahu itulah awak bacakan tadi. Ambo lalu di hotel